Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam bahagia, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ralitia Fitovian Babo dengan NIM 2404010400006. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mohon izin untuk menjelaskan materi sejarah pemikiran kewarganegaraan yang telah Pak Andri sampaikan kepada saya, dan juga saya akan memberikan opini saya mengenai poin-poin yang telah diberikan oleh Pak Andri kepada saya. Dan di sini saya dari kelompok 1 dan juga menjabat sebagai ketua kelompok. Saya akan menjelaskan beberapa poin tersebut dengan sepemahaman saya dan juga apa yang saya ketahui dengan bahasa saya sendiri. Baik Pak, langsung saja tidak berlama-lama. Saya akan menjelaskan poin pertama, menjelaskan mengenai apa itu rakyat, warga negara, dan warga. Baik, rakyat itu menurut saya syarat berdirinya suatu negara. Jika negara tidak memiliki rakyat di dalam suatu negara, itu pasti tidak akan terbentuk. Bukan negara sebutannya. Dan juga menurut saya rakyat itu selalu dalam bayang-bayang sang penguasa di dalamnya tersebut. Yang kedua, tentang warga negara. Warga negara menurut saya seseorang yang tinggal berada di suatu wilayah yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum dan dilindungi konstitusi negara secara langsung. Yang ketiga, warga. Warga itu seseorang berada di suatu wilayah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu, namun tidak dilindungi oleh konstitusi negara secara langsung. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, poin kedua mengenai pada saat kapan manusia menjadi warga. Baik, manusia menjadi warga itu ketika manusia gua keluar dari gua. Yang dimana ketika manusia gua itu dia berada dalam gua, kemudian dia melihat bayang-bayang dari luar di dalam gua tersebut. Nah, dia akhirnya penasaran, akhirnya dia keluar dari gua tersebut dan melihat apa sih yang ada di luar itu, kok ada bayang-bayang. Dan akhirnya dia bertemu dengan manusia gua lainnya di luar gua tersebut. Dan akhirnya mereka saling lihat dan bertatapan. Dan kemudian mereka berkonflik atau bermasalah, memperebutkan sebuah rusa yang dimana itu sebuah makanan bagi mereka. Dan setelah mereka berkonflik dan sudah mulai merasa itu hal yang tidak baik, mereka itu akhirnya damai dan akhirnya mereka itu berjalan-jalan dan menemui manusia gua lainnya, dan mereka membentuk suatu kampung dan akhirnya di situ disebut sebagai warga. Dan yang ketiga, situasi dan keaktifan warga negara di polis-polis Yunani, yaitu polis-polis itu kota-kota Yunani sepemahaman saya. Dan juga menurut saya itu mereka memiliki peran yang sangat aktif, yang dimana mereka aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Kewarganegaraan bagi mereka itu sebagai status yang dimana hak dan kewajiban diatur oleh hukum. Terus yang keempat, penjelasan tentang kewarganegaraan menurut Plato. Kewarganegaraan menurut
Plato meyakini bahwa negara ideal itu adalah negara yang adil, keadilan yang membentuk sebuah fondasi kebijakan kepada warga negara di dalam tersebut. Jadi, orang-orang yang dimaksud itu yaitu seperti orang yang bijaksana, terus adil dan juga berani dengan memberikan pendidikan agar mereka itu mempunyai kesadaran. Dan juga negara yang penguasanya baik itu adalah para filsuf dalam artinya yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Di mana ketika kalau seseorang menjadi penguasa itu dia benar-benar harus memiliki sebuah pengetahuan yang luas dan juga kebijaksanaan agar negara itu bisa dapat berjalan dengan lancar, agar bisa kewarganegaraan seseorang itu bisa terbentuk dan juga menciptakan sebuah keadilan dalam negara tersebut. Terus yang kelima, keterlibatan warga negara Yunani dalam politik perang. Memang sangat signifikan ya, sangat penting. Kenapa saya misalnya pada saat terutama di daerah Athena yang dimana mereka itu selalu mengalami peperangan dalam sistem demokrasi langsung. Setiap warga negara itu perlu berhak berpartisipasi dalam majelis atau sebutannya zaman dulu itu Eklesia lebih tepatnya, itu yang mengatur keputusan penting. Partisipasi ini diwajibkan dan mereka diharapkan aktif dalam pemerintah serta mengambil bagian dalam pemerintahan sebagai prajurit. Yang keenam, poin keenam, apa perbedaan warga negara di Yunani dan di Romawi? Baik, mulai dari Yunani dulu ya. Mulai dari Yunani itu perbedaannya terletak pada Yunani itu laki-laki dewasa yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Wanita, budak, dan orang asing tidak dianggap sebagai warga negara. Cuma laki-laki dewasa saja di Yunani baru bisa dikatakan sebagai warga negara. Berbanding dengan ini Romawi, pada saat Romawi itu warga negara mencakup lebih banyak kelompok, termaksud orang-orang dari berbagai wilayah yang ditaklukkan oleh orang Romawi. Dan kewarganegaranya itu diberikan kepada penduduk bebas di seluruh kekaisaran Romawi. Yang ketujuh, dari mata kuliah sejarah pemikiran kewarganegaraan di Yunani dan tidak menjadi sebuah kajian historis sejarah saja, namun memberikan landasan penting bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep seperti penerapan nilai demokrasi, pengembangan konsep kewarganegaraan, dan kesadaran hukum serta konstitusi. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai beberapa poin yang telah diberikan oleh Pak Andre, dan saya telah menjelaskan dengan pemahaman saya sendiri. Jika saya ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.